Mata dunia terperanjat, tim U17 semakin lengkap, pemain andalan Sintayong diakui dunia, persiapan dan perhelatan semakin panas tentunya. Di kesempatan yang lain, pelatih Bima Sakti juga akan sangat teliti saat melakukan seleksi pemain pada pemusatan latihan timnas U17 Indonesia. Hal yang ditunggu-tunggu pun akhirnya terjadi, seleksi secara umum untuk timnas U17 pun akhirnya segera terselenggara untuk umum. Jadilah bagian dari talenta timnas Garuda U17, ini benar-benar launching di Bali United Training Center, sungguh luar biasa. Seperti halnya ide Dennis Wise yang mendambakan timnas U14 untuk jangka panjang persiapan U17, akhirnya mulai diwujudkan oleh Erick Thohir. Pada tahap awal TC ini, Bima Sakti memanggil 34 pemain incarannya. 6 diantaranya adalah pemain keturunan yang mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas U17. Mereka adalah Welber Halim Jardine, Sao Paulo, Madrid Augusta, AFC 34 Alkmaar, Mahesa Ekayanto, FC Dordrecht, Stavan Kabil Horito, Akademi San Cugat, Aaron Liam Suitela, Bulen FC, dan Aaron Nathan Ang, Youth FC Nottingham. Berdasar rencana yang sudah divalidasi, TC Timnas U17 Indonesia gelombang pertama ini akan resmi berlangsung hingga tanggal 28 Agustus tahun 2023. Di momen ini, Timnas U17 Indonesia sudah memulai kegiatan dengan menjalani tes kesehatan, sebagai tahap awalnya. Tentu kami sangat selektif dalam memilih pemain, tegas Bima Sakti. Adapun kriteria yang dipilih Bima Sakti, dipilih berdasarkan kebutuhan, dengan mempertimbangkan beberapa penilaian seperti kualitas, kekuatan mental, dan kedisiplinan. Kami mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, ujar Bima Sakti. Kalaupun sebenarnya, Bima Sakti sudah memiliki gambaran tentang skuad timnas U17 Indonesia yang fix. Bima Sakti serta kru juga sudah memiliki kerangka tim yang pasti, yaitu para juara Piala U16 AFF sebagai senternya. Keberadaan pemain abroad, juga sudah resmi bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Melansir kabar terbaru, pemain yang berkarir di luar negeri ini dikabarkan sudah resmi bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Pelatih Sintayong juga sebelumnya telah mengumumkan, ada daftar 26 pemain yang akan mengikuti TC sebagai persiapan untuk FIFA Matchday. Para pemain rujukan STY, termasuk pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama, dan lain-lain juga sudah mulai merapat. Diketahui dari 8 pemain abroad yang mendapat panggilan, saat ini sudah ada 3 pemain yang telah bergabung dengan TC Timnas Indonesia, yaitu Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Sandy Walsh dari Cafe McHellen telah memberikan kabar bahwa ia sudah tiba di Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan di Instastory akun Instagram pribadinya. Sementara itu, untuk 5 pemain abroad lainnya, belum ada informasi pasti mengenai kapan mereka akan TC bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Namun, bisa dipastikan pula bahwa mereka akan segera bergabung dengan TC Timnas Indonesia, untuk mematangkan persiapan. Selain pemain yang berkarir di luar negeri, Timnas Indonesia juga memiliki pemain-pemain muda yang bermain dan mencetak gol di luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Yuda Febrian, Sadil Ramdhani, dan Rafael Struijk. Meskipun mereka pernah mengalami insiden indisipliner di Timnas U19 pada tahun yang lalu. Yuda Febrian yang kini bermain untuk Persikabo 1973 juga sangat berharap dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Dalam statementnya, Sandy Walsh, yang baru saja memberikan kontribusinya dengan klubnya Cafe McHellen, juga bertekad membawa Indonesia menembus peringkat 100 di peringkat FIFA periode tahun ini. Selain itu, pemain-pemain Timnas Indonesia U22, seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand, juga turut memperkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2023, dengan harapan meraih medali emas. Semua pemain-pemain ini sedang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Setelah pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti resmi memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi tim Garuda Asia yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023.
Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 6 pemain merupakan pemain keturunan dan diaspora. Mereka akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta selama 2 bulan. Seleksi Timnas Indonesia U17 2023 dimulai dengan tes kesehatan pada tanggal 10 Juli tahun 2023. Namun, karena belum semua pemain yang dipanggil dapat hadir pada seleksi tersebut, Bima Sakti menyatakan bahwa pemain yang dipanggil harus memenuhi berbagai kriteria seperti kualitas pemain, skill individu, chemistry dengan teman-teman, mental, disiplin, dan lain-lain. Para pemain diaspora yang dipanggil untuk seleksi Timnas Indonesia U17 ini berasal dari negara-negara Eropa. Mereka akan resmi bergabung dengan tim pada Juli tahun 2023. Bima Sakti telah memanfaatkan database Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dalam mencari pemain diaspora untuk Timnas Indonesia. Pemanggilan 6 pemain diaspora ini telah menunjukkan bahwa talenta-talenta muda Indonesia yang berkarir di luar negeri memiliki kualitas yang mumpuni. Hal ini tentu menjadi peluang bagi Timnas Indonesia untuk memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat memperkuat Timnas Indonesia di level usia yang lebih tinggi seperti yang diungkapkan Dennis Wise kepada Erick Thohir. Selain itu, tampak saran lain untuk membentuk Timnas Indonesia U14 seperti yang disarankan oleh Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise semakin nyata digencarkan. Pembentukan Timnas U14 ini dapat memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Dengan adanya Timnas U14, PSSI dapat lebih fokus dalam membangun kompetisi usia dini yang tertata dan konsisten. Hal inilah yang nantinya dapat menjaga suplai pemain untuk Timnas Indonesia U14 dan juga untuk Timnas Indonesia di level yang lebih tinggi. Dengan adanya Timnas U14, sepak bola Indonesia dipastikan akan memiliki pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan. Para pemain muda dapat berkembang dengan baik dan berpotensi menjadi pemain yang berbakat di tingkat yang lebih tinggi. Keputusan akan membentuk Timnas U14 ini masih dalam penggorengan oleh PSSI. Secara keseluruhan, pemanggilan 6 pemain diaspora dan adanya usulan untuk membentuk Timnas Indonesia U14 menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang nyata berupaya membangun sistem pembinaan pemain yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya pemain-pemain berbakat ini, Timnas Indonesia dapat meraih prestasi yang gemilang di Piala Dunia U17 2023 dan kompetisi lainnya. Pantau terus SPS TV ya, kita selalu menghadirkan informasi terupdate Timnas Indonesia. Garuda mendunia, salam SPS TV, salam olahraga.